Selamat datang, selamat pagi Bapak Ibu. Terima kasih sudah hadir di acara Hypernet Solution Goes Online pada hari ini. Hari ini bakalan seru banget. Kita akan mengangkat tema The New Experience of Classroom, Communication, and Collaboration. Di sini sudah hadir Bu Vina selaku Head of Education dari Hypernet. Selamat pagi Bu Vina. Selamat pagi Bu Sheila. Waduh, cantik sekali hari ini. Terima kasih Bu Sheila juga. Dan di sini juga sudah ada Bu Aurel selaku Product Lead dari Hypernet. Selamat pagi Bu Aurel. Selamat pagi Mbak. Wah, sangat semangat sekali ya hari ini ya. Nah, event kali ini kita akan mendapatkan support juga dari Pak Indra Karismiaji selaku Education Practitioner. Selamat pagi Pak Indra. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Halo Pak Indra. Halo, suara saya terdengarkah? Gimana kabarnya Pak Indra? Alhamdulillah, baik, sehat. Syukurlah. Senang saya dengarnya Pak. Dan nanti kita juga mendapatkan beberapa pemaparan yang akan disampaikan oleh Pak Sugianto selaku Education Lead of Google Cloud Indonesia. Halo Pak Sugianto. Halo, selamat pagi semuanya. Waduh, senyumnya ini loh. Luar biasa. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mulai saja ke presentasi yang akan disampaikan oleh Bu Vina. Silakan Bu Vina. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya. Terima kasih banyak. Saya juga mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya di pagi ini untuk mengikuti event di Hypernet. Dan saya juga tak lupa mengucapkan selamat pagi kepada Pak Indra dan Pak Sugianto. Sudah meluangkan waktunya juga. Semoga sehat semua kita di sini ya. Baik, Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang company overview dari Hypernet. Baik, Hypernet ini adalah salah satu perusahaan managed service provider yang mana kita sebenarnya sudah 15 tahun. Jadi kita sudah 15 tahun berdiri di 2007 ya. Kita memang sebelumnya memang mungkin pernah dengar sebagai ISP ya, Internet Service Provider. Namun berjalannya waktu kita sudah menjadi perusahaan yang managed service provider. Keunggulan dari Hypernet apa saja gitu kan? Tentunya kita sudah menjadi partner platinum khususnya untuk di Aruba. Kita kerjasama dengan prinsipal kita, Aruba, dan kita sudah menjadi platinum partner. Nah, pada tahun di 2020, kita juga menjadi mitra terbaik. Jadi di Asia Pasifik dan di Jepang ya, menjadi managed service provider yang terbaik se-APJ. Kemudian kita juga menjadi mitra terbaik juga sebagai untuk ISD1 di 2021. Dan juga kita keunggulannya adalah kita sudah bersertifikasi Bapak Ibu. Jadi nggak usah khawatir perihal data skornya seperti apa gitu kan. Pada saat nanti ada project atau tender-tender seperti apa, kita sebenarnya udah bersertifikat. ISO di 27.000 dan ISO di 20.001 gitu. Nah, untuk pusat panggilan, jadi lebih ke after sales-nya lah di sini gitu kan. Kita sudah support juga 24 selama 1 minggu full ya, 7 hari gitu. Kita bisa disupport baik itu onsite maupun baik itu proses remote gitu kan. Kita bisa support gitu kan. Tentunya menjadi salah satu SLA kita gitu. Nah, berikutnya adalah kita solusi IT, yaitu kita udah semua industri sebagai MSP gitu kan. Dan kemudian kita juga mempunyai tim support gitu kan, sebagai tim engineer kita yang berkompeten dan juga memiliki sertifikasi secara berkala gitu. Jadi produk-produk solusi apa yang kita miliki, tim IT kita juga support. Jadi tanpa harus disupport vendor lain dan sebagainya enggak, tapi tim IT Hypernet secara berkala kita sudah bersertifikasi. Nah, berikutnya berbagai referensi klien lintas industri. Nah, ini apa saja gitu kan? Kita sebenarnya selain di education, kita juga support untuk segmen lain seperti hospitality, seperti retail, seperti manufacture, terus seperti healthcare,
bahkan dari finance maupun public sector. Nah, di sini produk dan layanan Hypernet apa saja sih? Kita memiliki 6 pilar Bapak Ibu. Jadi kita 6 pilar ini bisa kita sebutkan, yaitu pertama adalah layanan internet. Nah, layanan internet di sini kita memiliki namanya fiber optik. Mungkin nggak asing lagi bagi Bapak Ibu gitu kan. Kita produknya namanya Vion. Nah, yang kedua adalah kita ada radio, yaitu wireless. Kita namanya Airin produk kita. Dan kita ada COG juga. Terus kemudian kita ada VSAT. Nah, VSAT ini adalah digunakan untuk daerah-daerah terpencil. Jadi yang di mana kawasan tersebut atau area tersebut belum tercover dari fiber optik sendiri maupun dari radio sendiri gitu. Nah, yang kedua kita mempunyai layanan Wi-Fi. Layanan Wi-Fi ini apa saja gitu kan? Nah, kita memiliki Open Wi-Fi tentunya. Nah, yang kedua kita juga sebagai layanan managed service, kita bermitra dengan access point. Jadi kita akses poinnya apa aja? Pertama adalah kita ada Aruba, kita ada Ubiquiti, ada Unify, dan juga yang terbaru kita ada Ruiji yang 6 Wi-Fi. Kita bisa support itu. Nah, yang ketiga adalah layanan cloud. Layanan cloud di sini apa saja yang kita bisa support gitu kan? Nah, di sini ada produk kita, Microsoft, Alibaba, Azure, terus AWS, bahkan ada Google juga. Nah, nanti kita akan bahas dengan Pak Sugianto ya, lebih detailnya seperti apa sih untuk Google Worksport untuk khusus education gitu. Nah, yang layanan keempat adalah layanan komunikasi digital. Nah, bisa kita lihat pada setiap event kita selalu menggunakan produk kita tentunya, yaitu namanya Polycam ya, Polycam. Terus kemudian kita ada Cloud Payback juga gitu, dan ada Zoom, ada Teams juga kita bisa support gitu. Nah, layanan kelima adalah layanan IT profesional, yang tentunya tidak asing lagi, yang kita udah sertifikat juga sebagai tim-tim IT juga gitu ya. Kita ada Tech Squad juga. Terus di mana kita memiliki untuk perusahaan-perusahaan yang multi-site jatuhnya gitu kan. Baik itu nanti, karena kita sebenarnya nggak hanya di Jabotabek Bapak Ibu, tapi kita ada beberapa di area regional seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Makassar, Bali gitu kan, bahkan Balikpapan, dan ini kita juga akan merambah di Sumatera. Apakah nanti tim-tim support kita IT profesional hanya di Jabotabek? Tentunya tidak, tapi kita akan berbagi di daerah-daerah untuk support, jadi lebih efisiensi dan efektif, seperti itu. Dan layanan ke-6 adalah layanan keamanan data, seperti yaitu untuk produk-produk kita tentunya, data-data kita Bapak Ibu juga khususnya gitu. Nah, konsep managed service provider itu seperti apa sih gitu kan? Jadi Hypernet ini sebuah layanan integrasi dalam penyediaan sumber daya dan pengelola dalam bidang IT gitu kan. Nah, tadi yang sempat saya sebutkan seperti hospitality, education, retail, healthcare, manufacturer, sama government. Jadi kita lebih ke solusi. Jadi solusi apa yang bisa kita custom seperti ke customer, seperti mungkin lebih solusi apa aja yang tadi produk-produk kita sebutkan. Nah, kita bisa support di situ. Nah, ini adalah pergeseran model bisnis yang Hypernet miliki Bapak Ibu. Jadi memang kita fokusnya itu dari CAPEX ke OPEX. Kenapa? Karena memang salah satu memang bisnis managed service ini adalah kita membantu solusi dari segi pembayaran juga. Yang mana dulu mungkin ya kalau secara tradisional gitu kan, itu kita harus invest di depan. Jadi tentunya budget yang dibutuhkan sangat besar gitu kan, anggarannya seperti apa, atau RKS-nya mungkin pada saat tiap tahun itu banyak sekali anggaran yang harus dikeluarkan. Nah, tapi dengan model managed service di sini kita bisa skemanya dalam sistem kredit. Jadi minimal misalkan setahun, 2 tahun, atau 3 tahun. Nah, itu kita bisa lakukan sehingga lebih meringankan lah ya dari segi investasinya. Terus yang kedua adalah masalah anggaran. Nah, masalah anggaran itu tadi yang tadi sebutkan masalah anggaran, dan yang kemudian adalah untuk menangani multi vendor. Kalau dulu kan misalkan yang tradisional kerjasamanya dengan misalkan untuk AP-nya sendiri, internetnya sendiri, terus misalkan laptopnya atau apapun sendiri, CCTV sendiri. Jadi banyak sekali pintu-pintu yang harus kerjasama. Tapi dengan adanya Hypernet itu cukup satu pintu saja gitu. Jadi untuk bisa mempermudah ya, tentunya menyederhanakan lah
dari komunikasi maupun dari penanganan perangkat juga gitu kan. Nah, perangkatnya juga gitu. Kita tahu ya, kalau kita handphone maunya upgrade aja gitu kan. Benar Jadi selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu ada masa iOS-nya ya, gitu. Jadi dengan adanya managed service ini kita bisa bahkan mereplace dengan misalkan tipe tersebut tidak sudah lagi tidak deliver gitu atau udah EOS. Nah, kita bisa ganti tanpa adanya biaya tambahan seperti itu. Berarti selalu up to date gitu ya, Pak? Betul. Ya. Nah, dari terus kalau yang tradisional tidak ada pengawasan vendor tentunya karena memiliki potensi yang resiko jaringan yang tidak terima secara optimal gitu. Tapi dengan pergeseran yang as a service ini, ya kan, kita bisa memiliki manfaat, yaitu jaringan sesuai dengan ekspektasi, dengan tingkat kepuasan yang lebih tinggi, gitu kan. Terus lonjakan anggaran, yang tadi menjadi konsen utama kita, gitu kan, dalam saat siklus pembelian produk-produk baru, gitu. Nah, dengan as a service ini, kita pengembangannya lebih mudah tentunya, ya kan. Fasilitas dalam tagihan bulanan, sehingga mencegah lonjakan dari sisi anggaran atau investasi, gitu. Nah, Hypernet ini menyediakan manajemen jaringan komprehensif, yaitu skema pembayaran yang tadi fleksibel. Jadi selain setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita juga dari pembayaran kenapa kita fleksibel gitu? Karena ada beberapa sekolah negeri khususnya dia pakai dana BOP atau dana BOS 3 bulan sekali ya tentunya pembayarannya. Nah itu kita bisa sefleksibel itu, kita bisa support gitu. Nah, ini adalah mitra teknologi kita, Bapak Ibu. Kita sudah bekerja sama. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di layar ya. Kita ada Aruba, kita ada HP, Microsoft, Juniper, AWS, Dell, Google, dan ini nanti kita akan lebih tuntas, ya kan? Gimana sih Google Edu untuk di pagi ini kita bisa tahu sistemnya seperti apa gitu. Nah, ini adalah salah satu klien-klien kami Bapak Ibu di Edu gitu kan. Mungkin nanti bisa dilihat juga di company profile kita juga ada. Kita biasanya berskala ya untuk mengirimkan company profile gitu. Atau bisa dicek di websitenya Hypernet gitu. Oke, nah tema pagi ini tuh sebenarnya cukup menarik banget gitu kan. Sebelum nanti kita membahas tentang Google gitu kan ya, saya pengen penasaran nih kepada yang Pak Indra nih karena luar biasa banget Pak Indra, thank you dengan tema yang bagus ya kita bawakan experience of classroom communication dan collaboration gitu kan ya. Nah, nggak sabar lagi nih, Bu Sila, mungkin Bapak Ibu juga udah nggak sabar. Mungkin langsung saja ya untuk selanjutnya. Saya serahkan ke Pak Indra. Pak Indra sudah siap, Pak? Siap. Suara saya terdengarkan? Kedengaran, Bapak? Kedengaran. Oke. Saya dikasih 20 menit nih ya. Oke, ini mesti diingetin nih, karena kalau nggak di stop, bisa selesainya besok kalau saya ngomong. Jadi, tolong moderatornya ya, lihat waktunya. Izin saya share screen, bisa? Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke. Nah, bicara tentang teknologi, Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi, apalagi kita bicara dalam dunia pendidikan Indonesia, di 2 tahun belakangan ini memang seakan-akan kita belum siap ya, banyak kendala dan bahkan sampai level Kemendikbud-Ristek saja mengatakan pembelajaran berbasis digital itu bermuara ke learning loss. Nah, tetapi menariknya, jauh sebelum pandemi, ada sebuah kajian di Inggris, nah ini kita lihat ya, dibuat oleh Center for Education Economics, dibuat tahun 2017, diterbitkan tahun 2018, sudah ada sebuah kesimpulan tentang pendidikan Indonesia. Ini agak menyakitkan hati, ya kan? Karena saya dulu bacanya juga kesel juga bacanya kan gitu, panas juga bacanya. Dan saya menganggap wah ini orang Inggris lebay aja nih ngomongin tentang Indonesia.
Tapi dikatakan jadi di dalam jurnal pendidikan ini, anak Indonesia akan siap menghadapi abad 21 di abad 31. Sekali lagi ya, anak Indonesia akan siap menghadapi abad 21 di abad 31. Ini jurnal pendidikan internasional. Jadi ini bukan suara kaleng-kaleng yang nggak jelas, tapi ini sebuah jurnal pendidikan tingkat dunia yang membuat riset tentang Indonesia dan punya kesimpulan seperti ini. Jadi kita ini dianggap ketinggalan 1000 tahun, 10 abad dibanding negara-negara lain. Tahun 2018 saya baca ini tadi, saya katakan, oh lebay banget. Tetapi begitu terjadi pandemi, kok nggak salah juga ya pendapat ini ya, karena kita lihat betapa sulitnya anak Indonesia ini belajar di era digital. Padahal semua orang sudah mengatakan ini eranya era digital. Tetapi semua bahkan mau didorong kembali ke masa lampau, mengatakan yang paling efektif itu adalah pembelajaran tatap muka. Jadi sekarang dengan di tengah kondisi Omikron yang meningkat pun banyak sekolah memaksakan membuka sekolahnya, dan dengan demikian tentunya juga banyak sekolah akhirnya ditutup karena terjadi kasus kan begitu. Nah, padahal kalau kita lihat dunia kerjanya, saya nggak tahu nih kayak Mbak Bu Vina dan teman-teman, Bro Sugi ini di Google, itu sejak pandemi berapa kali datang kantor. Kemarin saya juga ada acara dengan Google, dengan Asus, mereka semua mengatakan, saya sampai lupa kantor saya kayak apa bentuknya. Karena udah 2 tahun nggak pernah lihat kantor. Tapi bukan berarti nggak bekerja kan gitu. Walaupun tidak secara fisik tidak datang ke kantor, bukan berarti tidak bekerja. Nah, jadi kalau kita bicara teknologi itu bukan mengatakan yang dulu salah, yang sekarang itu yang paling benar, bukan seperti itu. Tetapi memang kondisinya yang sangat berbeda. Kalau dulu zaman orang tua saya bekerja, saya masih sekolah, itu kalau nggak datang ke kantor namanya bolos kan, karena nggak ada cara lain untuk bekerja tanpa datang ke kantor. Nggak ada teknologinya untuk membuat bekerja bisa secara remote, secara tidak hadir tanpa kehadiran, itu nggak mungkin. Tapi sekarang dengan teknologi sangat memungkinkan hal itu terjadi. Jadi kita nggak bicara kalau sekarang itu polanya seperti ini berarti yang dulu salah, bukan seperti itu. Ya, saya beberapa kali saya tanya ke guru-guru nih, Anda pernah menggunakan fasilitas Wessel Pos nggak dulu? Rata-rata karena guru-guru kita kan kuliahnya jauh dari kampung mereka ya kan, hometown-nya mereka, jadi ya mereka kuliah di daerah lain, jadi dikirimin Wessel itu satu hal yang biasa. Saya tanya lagi, sekarang masih pakai Wessel nggak? Udah nggak ada kayaknya ya, Vina ya? Iya, sudah lama nggak ada. Nah, kenapa? Karena sekarang udah ada M-Banking, udah ada e-banking kan begitu. Iya, benar banget. Artinya kan bukan artinya Wessel-nya salah kan, tetapi memang membuat kehidupan kita yang berubah, teknologi yang membuat kehidupan kita berubah. Zaman saya sekolah dulu, saya sering menggunakan yang namanya telepon umum, ya kan? Entah telepon umum yang pakai kartu, telepon umum pakai koin kan gitu. Tapi sekarang ada nggak yang pakai telepon umum? Kan bukan berarti artinya telepon umum itu salah. Jadi kita memandang teknologi juga dalam dunia pendidikan itu bukan berarti yang dulu salah, yang sekarang itu benar. Tetapi ini terjadi perubahan kultur, perubahan kehidupan. Nah, kurang lebih saya mau tunjukkan, ini nggak sempat mungkin, bagaimana kita mentransformasi pendidikan kita menyongsong kehidupan masyarakat 5.0.
Bagi yang belum kenal, nama saya Indra Karismiaji, memang lebih dikenal sebagai pemerhati dan praktisi pendidikan yang galak. Galak sama menteri, galak sama pejabat, galak sama guru-guru. Kenapa? Karena tadi saya ingin ada perubahan yang nyata. Indonesia ini harus menjadi bangsa yang cerdas. Menjadi bangsa yang cerdas itu nggak bisa dengan kita malah orientasinya ke masa lampau. Kita harus orientasinya ke masa depan. Nah, itu kenapa saya sangat kritis terhadap perubahan-perubahan yang harus kita lakukan. Nah, tadi kita sudah bicara sedikit banyak ya tentang perubahan. Yang kadang-kadang kita lupakan sebagai pendidik itu, kita itu sedang menyiapkan anak-anak kita menghadapi tantangan masa depan, bukan tantangan masa lampau. Saya sering katakan begini, karena tiap kali saya berdebat, berdiskusi dengan para pendidik, termasuk para pejabat di dunia pendidikan, yang selalu mengatakan pendidikan itu nggak akan efektif kalau basisnya teknologi. Harus tatap muka, harus ada sentuhan. Saya katakan itu tidak salah. Ya kan? Itu pandangan yang tidak keliru. Tetapi sekarang kita pikirkan lagi kondisi sekarang. Di tahun 2022 ini, ya kan, orang mau bekerja sebagai driver ojol, itu kan nggak ada ya. Saya rasa anak-anak kita yang punya cita-cita, nanti kalau saya sudah besar, saya mau jadi driver ojol. Kayaknya kan nggak ada ya kan? Gitu. Rata-rata pilot, presiden gitu ya. Nah, artinya ini bukan mendiskreditkan profesi ini ya, tetapi ini adalah profesi yang bukan berpenghasilan tinggi, bukan cita-cita, bukan yang membutuhkan pendidikan tinggi, pengalaman kerja, dan lain sebagainya. Artinya ini pekerjaan yang cukup sekedar memenuhi kebutuhan, seadanya, kan begitu. Penghasilan rendah, kan gitu. Tetapi untuk bekerja jadi driver ojol, itu butuh gawai, butuh sinyal, butuh kuota. Nah, sekarang kalau dunia pendidikan kita mengatakan susah, anak kita nggak semua punya gawai. Oh, anak kita punya gawai, tapi nggak punya uang buat beli kuota. Oh, punya gawai, punya kuota, tapi nggak ada sinyal. Kan? Jadi nggak bisa efektif nih belajar daring ini. Ya, saya selalu katakan, berarti anak didik Anda nanti jadi driver ojol aja nggak bisa. Nah, kira-kira mau masa depan mereka mau jadi apa? Benar. Ya kan? Ini kita bicara mindset ya kan gitu. Kita bicara mindset. Artinya saya tidak mengatakan tidak ada kendala, tetapi kan kita bicara mindset. Anak-anak kita ini nantinya mau kita siapkan jadi apa? Jadi jangan berpikir, apalagi sekarang sudah banyak berpikir pembelajaran berbasis teknologi ini hanya karena pandemi. Kalau saya katakan justru ini adalah waktu yang tepat untuk bertransformasi. Karena sekarang kan tadi balik, kalau dunia kerja sekarang sudah tidak mewajibkan orang itu setiap hari datang ke kantor, tetapi tetap bekerja, artinya bisa bekerja di mana saja. Sedangkan dunia pendidikan masih mewajibkan harus datang ke sekolah untuk belajar, berarti kan ada gap. Berarti dunia pendidikannya tidak sesuai dengan kondisi, bahkan kondisi saat ini, apalagi kondisi masa depan. Nah, ini hal yang harus kita pikirkan bersama, dan tentunya tantangan di masa depan sangat berbeda. Yang dikatakan ada ini kajiannya McKinsey ya mengatakan akan ada 800 juta pekerjaan manusia yang akan digantikan oleh robot, oleh mesin, oleh teknologi. Ada 375 juta manusia yang harus berganti profesi. Artinya semua pengalaman kerja dia, semua ilmu yang dia miliki itu nggak kepakai lagi. Jadi kalau dia mau kerja harus betul-betul ngulang dari nol lagi kan. Nah, ini saya zaman kuliah dulu itu pernah datang ke beberapa seminar yang waktu itu seminar tentang ada software-software baru yang mengubah dulu kan bikin website itu pakai HTML ya, artinya harus diketik.
Terus kemudian muncul software-software yang cukup drag and drop kan begitu. Udah tinggal nggak perlu ngetik HTML lagi kan gitu. Itu anak-anak computer science, teman-teman saya langsung bilang, aduh, 4 tahun saya hilang nih kan gitu. Cuma digantiin sama satu software begini aja yang saya pelajari selama 4 tahun kan. Nah itu kondisi masa depan seperti itu. Nah ini hal-hal yang kita di dunia pendidikan harus menyadari perubahan tersebut. Dan bahkan yang paling menarik ini muncul dari Forum Ekonomi Dunia yang mengatakan 65% dari siswa yang saat ini duduk di bangku SD nantinya akan bekerja pada bidang yang hari ini bidangnya aja belum tercipta. Ini kebetulan sekali ya Pak Indra ya. Kebetulan Pak Sugi ini satu SMA dengan saya ternyata. Saya yakin dulu waktu dia 1 tahun dia di bawah saya nih. Jadi deketan nih kita. Saya yakin zaman SMA nggak pernah punya cita-cita nanti saya mau kerja di Google. Berani jamin. Kenapa? Ya, betul, Pak. Google-nya belum ada. Google belum ada kan gitu. Nggak ada angkatan kita dulu punya cita-cita, wah nanti saya mau jadi YouTuber, saya mau jadi selebgram, saya mau jadi content developer, mau jadi app developer. Nggak kebayang. Belum ada. Karena nggak ada pekerjaan itu di era saya SMA dulu nggak ada. Dan ini semakin ke depan, semakin menjadi tantangan buat anak-anak kita. Nah, pertanyaannya kita sudah siapkan mereka belum sesuai dengan zamannya. Nah, kalau tadi berdasarkan riset tadi kan kita belum, ya kan? Nah, ini kita harus kembalikan lagi dunia pendidikan kita ke arah yang harusnya dicapai. Di mana kalau Mendikbud selalu mengatakan sekarang itu learning loss, problemnya di Indonesia itu bukan karena teknologinya, bukan karena infrastrukturnya, tetapi karena pemahaman yang namanya learning aja sudah salah. Kalau kita mengacu ke dokumennya UNESCO yang dibuat oleh Jacques Delors, pendidikan di abad 21 ini punya 4 pilar. Isinya learning to know, learning to do, learning to be, learning to live together. Belajar mencari tahu, belajar melakukan sesuatu, belajar untuk menjadi sesuatu, belajar untuk hidup bersama. Bukan belajar untuk menghadapi tes. Nah, anak Indonesia itu, konsep belajar itu adalah bagaimana caranya menghadapi tes. Kan udah keliru. Sedih saya kalau ngelihat bagaimana anak Indonesia belajar. Yang dibaca itu soal. Jadi di sekolahnya tidak diajarkan bagaimana caranya mencari tahu, bagaimana caranya melakukan sesuatu, bagaimana caranya menjadi apa saja, bagaimana caranya hidup bersama. Kita harus melihat kenapa ada orang seperti Vicky Naki misalnya, yang dia bisa 8 bahasa asing tanpa sekolah bahasa. Sedangkan sehari-hari saya ketemu guru bahasa Inggris yang sudah bertahun-tahun ngajar di sekolah, gelarnya panjang, SPD, MPD, KUD, BUUD, tapi bahasa Inggris saja nggak bisa. Ngajar bahasa Inggris, yang diajarin adalah simple present tense adalah. Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Kita punya lagi anak SMP, namanya siapa ya, kalau nggak salah, Putra Aji Adika ya kalau nggak salah, yang bisa ngehack situsnya NASA. Itu nggak belajar di sekolah. Itu dia mampu learning namanya. Learning to know-nya dia dapat, learning to do-nya dapat. Kemudian orang-orang yang kemarin juga diundang sama Google tuh, yang bisa bikin helikopter. Ya kan? Keren sekali. Itu yang dimaksud dengan learning kan gitu. Nah, kita ini di Indonesia konsep learning-nya itu sudah keliru. Nah, kalau kita lihat tadi contoh-contohnya Vicky Naki, Putra Aji Adika, dan kemudian yang bisa bikin helikopter itu, mereka sudah bisa belajar dari yang namanya era digital. Nah, ini bukan berarti kemudian pendidikan akan digantikan oleh digitalisasi.
Ya, memang hanya sebagian kecil orang yang mampu belajar mandiri seperti mereka. Tetap kita akan membutuhkan tenaga pendidik untuk memotivasi, untuk mendorong. Jadi tenaga pendidik, guru itu nggak akan pernah tergantikan, tetapi platformnya yang harus berubah. Nah, Nah sebelum ke sana ini ada satu lagi nih yang menurut saya sangat penting. Bicara learning to live together, belajar hidup bersama. Tahu nggak? Kita itu dinobatkan sebagai netizen yang paling biadab se-Asia Pasifik. Waduh, kok bisa begitu kok, Pak? Karena banyaknya hoax, scam, penipuan, ujaran kebencian, diskriminasi. Bahkan kalau dengerin podcastnya Deddy Corbuzier, kalau dia menginterview wanita-wanita yang dia undang, punya cerita yang sama. Mereka itu selalu mendapatkan DM dari cowok Indonesia, isinya adalah gambar kelamin. Itu tipikal. Iya, emang sering kayak gitu. Yang kalau orang waras kan, ngapain sih gitu? Apa gunanya ngirimin cewek gambar kelamin kan gitu? Kan nggak masuk akal kan gitu. Ini kan berarti PR dunia pendidikan kita ternyata tidak mengajarkan bagaimana hidup bersama di era digital ini, yang tidak hanya kita bicara hidup secara fisik, tetapi juga secara maya kan, di media sosial. Belum lagi kita bicara masuk metaverse nih sebentar lagi nih kita, kehidupan di metaverse seperti apa kan begitu. Nah ini kita nggak pernah kita siapkan. Nah, bagaimana cara menyiapkan itu? Ini ada konsepnya. Konsep ini oleh Matthew Jelavich, oleh Daniel Henzik, itu disebutnya konsep socio-technical knowledge management. Di mana ada 3 hal yang harus kita siapkan bersama-sama. Nggak bisa sepotong-sepotong. Saya sering menyebutnya framework 3I. Kenapa? Karena kebetulan 3-3-nya harus disiapkan. Nggak bisa cuma satu aja. Kebanyakan lembaga pendidikan, pemerintah, itu cuma nyiapin satu hal aja. Makanya gagal. Nah, untuk beralih ini, ada 3 hal yang harus disiapkan bersama, yaitu yang pertama adalah infrastruktur, ini yang paling gampang. Yang kedua adalah infostruktur. Yang ketiga, ini yang paling sering dilupakan, adalah infokultur. Bagaimana budaya belajar, budaya kehidupan di era digital ini sangat berubah. Nah, saya mulai dulu dari infokultur ya. Ini saya cepat aja, karena waktu udah habis ya. Masih punya waktu nggak saya? Masih ada. 5 menit lagi ya, Pak. 5 menit ya. Oke. Nah, Boleh. jadi pertama kulturnya itu harus blended. Kultur dalam pembelajaran di era digital itu harus blended. Nah, sayangnya di Indonesia konsep blended learning itu nggak tahu siapa yang jelasin, itu keliru. Karena di Indonesia itu pemahaman blended learning itu perpaduan antara offline dan online. Itu bukan blended learning. Salah kan? Karena kalau kita bicara sejarahnya, dimulai itu dari tahun 90-an, pertengahan 90-an itu saat saya mulai kuliah, itu mulai ada konsep yang namanya e-learning. Karena ingin mengubah dari konsep pembelajaran tradisional yang harus dengan guru, dengan dosen, waktunya terbatas, tempatnya terbatas, itu mau dicoba menggunakan, digantikan oleh teknologi, e-learning. Jadi nggak pakai guru lagi. Nah, ternyata di akhir tahun 90-an, hasil riset tentang e-learning itu gagal semua. Kenapa? Karena lebih banyak yang drop out, kebanyakan yang berhenti di tengah jalan. Kenapa? Bosen. Manusia itu ya hanya sedikit tadi yang bisa belajar mandiri, seperti Vicky Naki, seperti Putra Aji Dharma, itu hanya sedikit. Gitu. Mereka tetap butuh sentuhan manusia. Nah, makanya di awal tahun 2000-an mulai punya gerakan yang namanya blended. Di mana blended itu adalah perpaduan antara manusia dengan teknologi. Apa yang nggak bisa dilakukan oleh manusia digantikan oleh teknologi, apa yang nggak bisa dilakukan teknologi dilakukan manusia.
Nah, blended itu sendiri filosofinya bukan cuma sekedar nyampur. Jadi misalnya kalau campur itu kalau kita bikin teh, kita kasih gula, kita minum masih pahit. Tapi kalau namanya blended, itu gulanya udah diaduk, jadi kita minum masih sudah manis kan begitu. Nah, manusia dan teknologi ini harus menyatu. Itu yang disebut dengan blended learning. Sehingga dengan blended learning itu kita mengenal konsep yang namanya asynchronous. Belajar itu nggak harus pakai jadwal, nggak harus ketemu di satu tempat. Bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Mau di kafe, mau di rumah, mau di bandara, mau di mall, mau di mana saja kita bisa belajar. Bisa menggunakan device apa saja. Mau pakai HP, mau pakai Chromebook, mau pakai tablet, kan gitu. Mau tabletnya tetangga, mau komputer warnet, itu bisa dipakai semua. Kan? Itu yang dimaksud dengan asynchronous. Yang kedua adalah personalized, tidak lagi one size fits all, atau guru itu menyamaratakan semua siswa. Karena sekarang kita punya data-data yang sesuai dengan kebutuhan. Artinya begini, kalau saya memahami bab 1, tetapi nggak memahami bab 2, saya nggak perlu ngulang bab 1. Tapi kalau dulu modelnya belum personalized, kalau guru ngulang bab 1, ya semua harus ngulang bab 1. Nah, apalagi kalau kita sudah masuk ke menggunakan learning management system, itu guru sudah atau dosen sudah punya yang namanya data-data berdasarkan artificial intelligence. Si A itu belajarnya sampai mana, kurangnya di mana, apa yang harus dibantu, itu ada semua. Nah, kultur yang berubah lagi, guru atau dosen itu sifatnya sebagai fasilitator sekarang, bukan lagi sebagai sumber informasi. Jadi, siswa atau mahasiswa yang mencari tahu, bukan diberitahu. Mereka belajar dari aneka sumber belajar, nggak hanya diberikan oleh dosen atau gurunya. Nah, kultur ini yang harus diubah dulu. Dan proses perubahan kultur ini juga yang sering keliru dipahami. Dianggap, oke, HyperNet membuat seminar seperti ini, kemudian langsung yang ikut seminar pandangannya berubah semua. Nggak mungkin. Karena yang diubah adalah kebiasaan, adalah kultur. Saya selalu mengatakan, seorang perokok itu semuanya tahu kalau merokok itu tidak baik untuk kesehatan. Mau dikasih seminar juga nggak akan berubah dia. Tetapi butuh sebuah terapi, sebuah proses untuk mengubah kebiasaan. Dan itu yang harus dilakukan terhadap tenaga pendidik kita. Dan pengalaman saya sendiri, mengubah kultur ini paling cepat 6 bulan. Paling cepat. Jadi 1 semester itu paling cepat. Rata-rata antara 2 sampai 3 tahun. Nah, ini satu hal yang sering dilupakan. Yang kedua adalah infostruktur. Bagaimana informasi itu terstruktur. Mulai dari setiap sekolah, setiap kampus harus punya identitas digital. Domain sch.id, domain ac.id, ponpes.id. Jangan lagi pakai yahoo.com. Jangan lagi pakai gmail.com. Kan begitu. Itu dipakai buat belanja di Tokopedia boleh. Tapi kalau buat sekolah, buat urusan yang resmi, ya harus punya identitas yang resmi dong, kan begitu. Minimal kalau dianggap susah dapetin domain ini, pakai yang belajar.id lah. Itu kan udah resmi untuk pendidikan, kan begitu. Itu minimalnya kan gitu. Tapi kalau saya menyarankan tiap sekolah punya identitas sendiri. Kan. Gitu. Yang kedua juga butuh aplikasi perkantoran berbasis cloud. Contoh, Google Workspace. Ini bisa mulai dari yang gratis, sampai yang kalau kebutuhannya storage-nya lebih banyak, itu mulai berbayar, silakan. Tapi ini udah kewajiban, udah nggak bisa ditawar lagi, kan gitu. Jadi udah bukan eranya lagi, tuker-tukeran flash drive, kan gitu. Yang ada tuker-tukeran virus, kan. Udah semua dokumen itu dikerjakan dengan cloud kan gitu. Udah eranya sudah era begitu. Zaman saya dulu nggak ada kan. Sekarang sudah ada. Kenapa nggak dimanfaatkan kan?
Dan itu tadi mulainya dari gratis. Masa kalau dari gratis susah kan gitu. Nah, kemudian tentunya kita butuh konten, ya kan? Konten itu nggak harus bayar. Konten itu ada yang sudah dibuat oleh guru-guru lain, itu di YouTube banyak, di web banyak, di rumah belajarnya Kemendikbud juga banyak kan gitu. Kalau mau beli juga silahkan. Ada Ruang Guru, ada Zenius, ada Kuiper dan lain sebagainya, silahkan. Atau mau bikin sendiri, sekarang pakai HP aja bikin konten kan gampang. Gitu. Kalau memang mau bikin konten sendiri, nah semakin banyak kita bikin konten sendiri, kita butuh storage kan. Nah, storage itu tadi yang membedakan, oh kita mesti beli storage lebih banyak. Jadi harus di-upgrade tuh dari level-levelnya. Kalau nanti mungkin Pak Sugi yang bisa ngomong tuh ada berapa level tuh kalau di Google Workspace tuh, 4 kalau nggak salah ya kan. Itu sesuai dengan kebutuhan kan. Kemudian aplikasi komunikasinya itu juga penting. Learning management system. Nah, ini sedikit bukannya ini ya, saya mengatakan Google Classroom itu cukup bagus sebagai awal. Tapi saya menyebutnya Google Classroom ini sebagai content management system, belum sebagai learning management system. Itu sebagai awal untuk belajar bagus, tapi ke depan sekolah harus punya yang namanya learning management. Karena ada AI-nya, yang tadi betul-betul mengidentifikasi si A itu cara belajarnya gimana, si B itu seperti apa. Jadi kita sebagai guru membantu dia seperti apa. Yang terakhir di infrastruktur, sekolah butuh school management system. Ini bicara tentang administrasi. Nah, terakhir, ini yang paling gampang. Infrastruktur. Ini yang paling gampang, biasanya dilakukan, tapi juga nggak selalu dilakukan dengan yang benar, kan begitu. Sekarang ini kita harus mulai memikirkan bagaimana kita menyiapkan anak kita ke sekolah itu nggak lagi bawa koper, tapi cukup bawa satu device, bawa satu alat yang semuanya bisa dilakukan. Kalau sekarang kan bukunya banyak banget kan gitu, makanya ke sekolah harus bawa koper. Sedangkan tadi eranya sudah era digital. Sekolah kalau belum ke sana, siapkan arahnya ke sana. Ya kan? Kemudian kalau kita bicara peralatan digital ini ada usianya. Saya sering tuh diundang ke sekolah, suruh paparan di sekolah, tapi begitu proyektornya dinyalakan, itu warna yang keluar itu udah nggak ada lagi di spektrum warna. Jadi bingung ini warna apa. Karena sebetulnya harusnya udah diganti kan gitu. Tapi masih dipakai kan gitu. Listrik dan pengisi daya itu udah nggak bisa ditawar lagi. Dan yang terakhir ini juga sering, ini semua sekolah kalau ditanya, udah ada internet belum? Ada Pak. Internetnya apa? Pakai internet slowly Pak. Karena judulnya speedy, ternyata ininya slowly kan begitu. Karena yang dipakai adalah consumer. Brand baru ya Pak itu Pak, slowly. Apalagi itu adalah yang untuk consumer dibagi oleh satu sekolah 1.000 anak misalnya kan gitu. Ya udahlah nggak ada kedapatan apa-apa kan gitu. Ya namanya sekolah itu ya harus punya dedicated line kan gitu. Karena memang eranya sudah era digital. Mungkin itu dulu dari saya. Mohon maaf kalau waktunya kelebihan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh Pak Indra. Wah, keren banget tuh Pak Indra. Tapi ternyata HyperNet memang mendukung ya untuk teknologi di masa sekolah zaman sekarang gitu ya. Oke, Sila mau ingetin, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan dari pernyataan Pak Indra atau Pak Sugi nanti, Bapak Ibu bisa tanyakan di kolom Q&A dan nanti kami akan jawab di sesi Q&A. Oke, sekarang kita lanjut ya untuk ke Pak Sugi. Halo Pak Sugi. Halo, sorry, saya tadi masih mute. Waduh. Sudah terdengar belum? Iya, Pak. Sudah Udah, Pak. Oke, Oke, bisa siap. dimulai Pak? Siap, boleh. Saya mulai sekarang berarti ya. Oke, silakan Oke. Pak.
Terima kasih buat kesempatannya, luar biasa sekali nih. Pada kesempatan pagi ini saya selain bisa diberi kesempatan untuk melakukan sharing gitu ya mengenai Google Workspace, tapi juga diketemukan dengan ini kakak kelas saya yang lama nih. Ya udah baru pertama kali ketemu semenjak saya SMA nih dengan Pak Indra. Iya, jadi saya izin share screen saya ya. Halo, screen saya udah kelihatan? Iya Pak, Iya, sudah Pak. sudah Pak, sudah. Oke, siap. Kita mulai ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sugi. Saya di Google Cloud Indonesia memanage education territory. Jadinya saya memanage mulai dari sekolah dari PAUD gitu ya, SD, SMP, SMA, sampai ke higher education, sampai juga ke Ministry of Education sendiri, jadi ke kementeriannya juga. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, saya mau sharing mengenai Google Workspace for Education jadinya. Gimana Google Workspace ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian sebagai tenaga pengajar gitu ya, dan juga murid-murid juga mahasiswa gitu ya, sebagai satu tim gitu ya, bisa sukses secara bersama-sama. Nah, kalau misalnya selalu boleh saya tanya nih, kayak misalnya ke Aurel atau juga tadi Mbak Sheila gitu ya, kalau misalnya kita kerja gitu ya, sehari-hari itu pertama kali yang dibuka apa sih? Biasanya sih? Gimana Pak? Ada ngecek apa? Kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, kita misalnya mulai bekerja itu bukanya apa tuh biasanya? Buka email apa enggak? Buka email. Buka email ya. Benar, Pasti, buka email pasti ya. Nah itu, harus update di ya email. pasti ya. Oke, nah itu juga karena hal tersebut juga ya yang didapatkan dari survei yang dilakukan oleh Google gitu. Jadinya Google melakukan survei gitu ya, bukan cuma kepada karyawan yang bekerja, tapi juga kepada tenaga pengajar. Mereka itu setiap pagi biasanya yang mereka lakukan adalah mengecek email. Nah, jadinya mengapa si Google Workspace ini didesain gitu ya? Hal pertama itu adalah email gitu loh. Dan emailnya itu pada saat kita mau melakukan atau juga misalnya berpindah aplikasi, kita nggak perlu lagi berpindah-pindah tab. Jadi kita disatukan semuanya itu, aplikasi-aplikasinya di dalam satu tempat. Jadinya mulai dari kita mau ngecek email, bikin dokumen baru, mau chatting sesama tenaga pengajar gitu ya, sesama rekan kerja, atau juga kepada mahasiswa atau juga murid. Lalu juga kita mau masuk ke meeting, ngelihat kalender, semuanya ada di dalam satu tempat. Jadinya sebagai manusia gitu ya, kita bekerja itu jadi lebih gampang gitu loh. Kita nggak perlu lagi pindah-pindah aplikasi, semuanya itu dalam satu tempat, dalam satu screen, udah ada semua di situ. Nah, jadinya itulah kenapa Google Workspace ini sekarang semuanya itu ditempatkan di dalam satu layar. Dan seperti tadi Pak Indra bilang gitu ya, sekarang itu kita sudah saatnya beralih ke teknologi yang berbasis cloud. Nah, Google Workspace sendiri juga basisnya adalah cloud, jadi ya kita benar-benar tidak memerlukan menginstal aplikasi apapun juga di dalam gadget kita atau juga di dalam device kita. Kita cukup mempunyai any device, selama ada internet connection, itu kita bisa langsung melakukan pekerjaan kita melalui dengan menggunakan Google Workspace. Nah, Google Workspace juga sangat fleksibel. Nah, ini fleksibelnya gimana? Jadinya, tadi seperti saya bilang ya, banyak orang itu ya, kalau misalnya dulu itu, waktu saya sebelum menggunakan Google Workspace, kita itu sering berganti-ganti aplikasi. Nah, sekarang ini kita nggak perlu lagi berganti-ganti aplikasi. Kita cukup menggunakan Google Workspace di dalam satu konsol yang sama gitu ya, di satu interface yang sama, kita bisa tadi melakukan semua kegiatan sehari-hari kita dalam satu screen yang sama. Nah, juga ini mendorong organisasi juga untuk mulai banyak yang mengadopsi Google Workspace ini jadinya. Bukan cuma di universitas atau juga di tempat kerja gitu ya. Jadinya mereka itu banyak yang mulai berpindah, mulai mengadopsi Google Workspace sebagai alat perkantoran mereka yang berbasis online. Nah, kemudian juga experience-nya juga, walaupun menggunakan handphone, menggunakan misalnya Windows device gitu ya,
atau menggunakan MacBook. Nah, experience yang kita dapatkan dengan menggunakan Google Workspace ini juga sama jadinya. Karena tadi kita cukup menggunakan browser gitu ya untuk membuka Google Workspace application-nya kita. Dan juga Google Workspace ini sangat fleksibel jadinya. Jadi dia terintegrasi dan juga karena tadi dia sifatnya itu berbasis cloud, kita bisa melakukan kolaborasi secara online. Kita bisa mengedit dokumen bersamaan, lalu kita bisa kalau misalnya ada pertanyaan dengan rekan kerja, kita bisa juga berkomunikasi secara online. Seperti itu. Yang berikutnya, kenapa Google Workspace? Google Workspace sendiri itu sangat helpful. Jadinya Google Workspace ini teknologinya itu diberdayakan oleh artificial intelligence dari Google. Jadinya mungkin kalau misalnya Bapak Ibu atau teman-teman yang sudah menggunakan Gmail gitu ya. Nah, itu kan di Gmail yang personal gitu kan pada waktu kita saat ngetik konten email gitu ya. Itu kan bisa ada namanya Smart Writing Suggestion ya. Nah, itu juga bisa didapatkan di Google Workspace, baik yang versi gratis maupun yang berbayar. Nah, itu semuanya menggunakan AI dari Google. Dan juga Google yang pertama kali ya membuat terobosan teknologi waktu kita nge-reply email gitu ya. Kan ada suggestion biasanya tuh. Waktu kita mau nge-reply email, kita bisa dikasih suggestion jawaban emailnya kira-kira apa. Nah, itu juga bisa didapatkan di Google Workspace yang di education ini. Nah, dan yang terakhir adalah kita juga punya fitur yang namanya Smart Canvas. Jadi Smart Canvas itu di mana kalau misalnya ada attachment, nah itu kita atau juga ada link, nah kita itu tanpa kita harus ngeklik gitu ya, kita bisa ngintip dulu gitu loh, kayak seperti preview gitu ya, kita hover ke link tersebut, nah itu dia nanti ada previewnya dari attachment atau juga dari link yang diberikan di dalam email. Ya. Seperti itu, ini contohnya, ini suaranya saya. Wah, keren banget tuh, Pak. Iya, nah itu yang biasanya kita lakukan di Google tuh. Mungkin juga di Hypernet, kalau bisa menggunakan Google Workspace gitu ya, saya yakin menggunakan Google Workspace juga. Nah, itu kita bisa melakukan kolaborasi secara real time, jadinya tadi yang saya bilang. Jadi ada beberapa user, misalnya kita, kalau misalnya di Google itu kita sering mempersiapkan dokumen, misalnya untuk proposal ke customer, nah kita bisa langsung mengedit tuh bersama-sama tuh. Saya sebagai territory manajernya, nanti dibantu dengan tim teknis, nah kita itu bisa sama-sama berkolaborasi dalam satu dokumen yang sama, tanpa harus bingung lagi tuh ya. Kalau dulu itu, kalau kita punya satu proposal gitu ya, biasanya kita kasih tulis tuh, proposal versi 1, versi 2, sampai akhirnya nanti kita bingung sendiri, versi terakhir itu yang mana, kan gitu kan. Iya, Karena kita betul. nyimpennya di tempat yang berbeda-beda gitu kan ya. Ada yang kita email, ada yang... Nah, dengan Google Workspace ini, kita cukup satu file aja, kita bisa sharing, kita bisa kirim ke email, tapi filenya tetap satu, dan kita bisa mengedit bersama-sama di satu file yang sama juga. Jadi kita nggak perlu bingung lagi mencari file mana yang versinya yang terakhir, seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa memberikan tadi, kalau dilihat di videonya gitu ya, kita bisa langsung memberikan juga task gitu loh. Misalnya ada satu proposal, misalnya ini untuk kerja kelompok di mahasiswa gitu ya. Kerja kelompok ada si A sama si B gitu ya. Si A lagi ngerjain, terusnya ada bagian B yang harus, bagian tertentu yang harus dikerjakan oleh si B gitu ya, temennya. Nah, itu dia bisa langsung memberikan assign bagian tersebut ke temannya. Jadinya nggak perlu lagi, misalnya ya mungkin WhatsApp juga perlu gitu ya untuk mengingatkan.
tapi sebenarnya kita bisa langsung assign dari dokumen tersebut, nanti akan ada notifikasi ke emailnya temannya si B tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya adalah dari Google sendiri itu, Google Workspace sendiri itu sangat inovatif. Jadinya Google Workspace itu didesain dengan pemikirannya itu adalah manusia sebagai desain di tengah-tengahnya gitu, sebagai manusia, bagaimana manusia itu bisa lebih efektif gitu loh dalam melakukan pekerjaannya apabila nanti menggunakan tools ini. Nah, jadinya banyak fitur-fitur inovatif gitu ya yang disematkan di dalam Google Workspace yang ada saat ini. Jadinya contohnya misalnya sekarang itu ada namanya live caption gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman menggunakan Google Meet gitu ya, pembicaranya itu misalnya menggunakan bahasa Spanyol. Nah, itu dia bisa live caption, bahkan bisa melakukan live translation. Jadinya dari bahasa Spanyol langsung ke bahasa Inggris secara live. Yang melakukan siapa? Tadi menggunakan fitur-fitur dari Google Artificial Intelligence. Kemudian juga di Google Meet-nya juga yang sekarang itu ada yang namanya low light mode, di mana kalau misalnya kita sedang melakukan konferensi, kita video konferensi, dan bekerjanya itu di ruang yang penerangannya kurang gitu ya. Nah, itu secara otomatis videonya itu bisa dibuat lebih terang. Lalu kemudian juga ada mungkin noise cancellation, terus yang picture in picture, supaya lebih mudah gitu ya. Pada saat kita melakukan tugas bersama-sama, kita bisa melihat tuh user yang ada bersama kita sedang melakukan itu siapa aja. Nah, itu kita bisa lakukan, bisa melihat melalui picture in picture yang ada di Google Meet. Nah, semuanya ini jadinya semua yang teman-teman Bapak Ibu perlukan itu semuanya itu sekarang jadinya ada dalam satu tools ini jadinya. Jadinya mulai tadi Pak Indra kan sempat mention bahwa universitas atau sekolah itu memerlukan identitas digital gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu bisa mendapatkan identitas digital, jadi punya domain sendiri, nanti emailnya itu ditegaskan dengan Gmail. Gimana nanti si Gmail-nya itu, jadinya Bapak Ibu itu nggak perlu lagi pakai @gmail, jadi bisa memakai domain sendiri. Itu bahkan di versi yang gratis juga sudah bisa dilakukan seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mau melakukan misalnya scheduling menggunakan kalender untuk chatting, nah itu semua ada di situ. Kemudian untuk pembuatan dokumen, untuk kita bisa membuat dokumen dan berkolaborasi, juga tools-nya udah ada di sini juga, termasuk juga untuk penyimpanan secara online. Seperti itu. Nah, kerennya lagi di Google ini, jadinya Google Workspace ini, kita tadi, seperti saya bilang, kita nggak perlu melakukan penginstall apapun juga, kita cukup satu tools jadinya, untuk bisa kerja dalam menggunakan Google Workspace ini, yaitu kita cukup browser gitu loh. Browsernya bisa menggunakan Chrome browser, atau juga menggunakan browser-browser lain. Jadi, saya mungkin cerita pengalaman saya dulu waktu masuk di Google, tahun lalu saya baru masuk Google, jadinya itu agak bingung juga gitu loh. Saya cuma dikasih Chromebook gitu ya, Chromebook yang isinya cuma Chrome browser. Saya bingung nih, apakah saya bisa kerja apa enggak. Nah, ternyata yang membuat saya bisa bekerja dengan secara efektif dan kolaboratif adalah si Google Workspace-nya. Jadinya si Google Workspace ini kita nggak perlu melakukan apa-apa, cukup dengan menggunakan Chrome browser aja, ada internet di rumah, kita bisa bekerja dari Chromebook bahkan. Bahkan juga saya bisa bekerja juga dari handphone saya, selama ada internet, bisa dari mana saja jadinya, dan kita bisa langsung berkolaborasi dengan teman-teman saya yang mungkin ada di kantor, atau juga ada juga di luar negeri. Karena kebetulan di tempatnya saya itu, saya masuk dalam sektornya public sector. Public sector sendiri itu di-manage langsung di regional. Jadi, teman-teman saya, rekan-rekan kerja saya, kebanyakan ada di Singapura jadinya. Nah, jadi kita bisa berkolaborasi dengan menggunakan Google Workspace ini. Seperti itu. Nah, ini saya mau memperkenalkan yang tadi sempat dimention oleh Pak Indra jadinya. Jadi, Google Workspace sendiri itu sebenarnya ada versi khusus edukasinya. Namanya adalah Google Workspace for Education.
di mana saat ini itu sudah digunakan lebih dari 170 juta tenaga pengajar dan juga mahasiswa dan juga murid gitu ya di seluruh dunia. Jadinya tadi ini saya sudah jelaskan versinya ada apa aja, benar tadi seperti Pak Indra bilang, jadinya ada 4 versi jadinya. Mulai dari yang free edition gitu ya, di sebelah sini ya. Free edition ini dari dulu sampai nanti tetap akan gratis gitu ya. Isinya apa aja tadi seperti yang saya bilang, sudah mendapatkan Gmail untuk sebagai email server gitu ya, untuk ngecek email, untuk ngirim email, kemudian juga dapat juga chat, Google Meet, dan semua tools yang dibutuhkan untuk tadi membuat dokumen, berkolaborasi, dan juga menyimpan dokumen-dokumen dari Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin yang agak ramai saat ini, mungkin yang Aurel juga tahu gitu ya, itu saat ini adalah ada perubahan jadi di tahun ini jadinya. Dulunya itu memang yang free edition ini ada perubahan dari sisi storage-nya. Yang dulunya itu unlimited storage. Nah, dari tahun lalu itu kita mengumumkan di Februari 2021, mengumumkan bahwa pada bulan Juli 2022, dari unlimited storage itu akan berubah menjadi 100 tera full storage. Kenapa? Karena Google melihat untuk pemakaian storage unlimited ini antara satu universitas atau satu kampus, satu institusi pendidikan dengan institusi pendidikan lain gitu ya, agar tidak merata. Ada yang pakainya beberapa, ada yang pakainya sangat tinggi sekali, tapi beberapa juga makainya itu sangat kecil. Nah, kita juga melakukan survei juga, beberapa universitas yang menggunakan kapasitas tadi storage yang tinggi sekali itu ternyata banyak di dalamnya itu dokumen-dokumen atau file-file yang tidak berhubungan dengan akademisi. Jadinya file-file yang bersifatnya pribadi dimasukkan ke situ juga. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa sekarang kita mencoba menyamaratakan nih antara satu dengan yang lain. Jadi kita berikan semuanya sama, 100 terabyte per full storage seperti itu. Dan juga kalau kita tahu juga Google juga sudah banyak berinvestasi gitu ya untuk menyediakan memprovide gitu ya storage gratis ini. Kalau misalnya unlimited, jadi bisa dibayangkan gitu ya berapa besar investasi yang dikeluarkan oleh Google untuk menyiapkan storage ini. Nah, itu yang di free edition. Lalu di free edition juga ada limitasi juga untuk di Google Meet-nya. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu sudah menggunakan Google Workspace yang versi fundamental, juga tahu gitu ya. Untuk Google Meet itu kapasitas untuk satu sesi, misalnya kita lagi melakukan conference gitu ya secara online, itu hanya sampai ke 100 peserta. Nah, apabila Bapak Ibu merasa tadi yang fitur-fitur yang di fundamental ini ternyata kurang gitu ya, atau storage-nya tadi misalnya ternyata storage yang digunakan saat ini sudah lebih dari 100 tera, dan isinya memang file-file yang berhubungan dengan institusi pendidikan dengan akademisi gitu ya. Nah, itu kita bisa melakukan dengan cara mengupgrade gitu ya Google Workspace-nya itu ke yang paid edition. Betul. Jadinya untuk paid edition sendiri ada 3 versi jadinya. Yang pertama adalah education standard, yang kedua adalah teaching learning upgrade, yang terakhir yang paling lengkap ada namanya education plus. Seperti itu. Tapi yang berhubungan dengan storage, kalau misalnya tadi masalah kapasitas storage-nya ternyata kurang, itu hanya ada bisa dijawab gitu ya kebutuhannya itu melalui teaching learning upgrade dan juga Google Workspace for Education Plus. Seperti itu. Nah, coba kita masuk satu-satu ya. Ini jadinya tadi Education Fundamental itu free edition dan tetap akan free. Jadinya walaupun ada perubahan storage, jadi kalau selama Bapak Ibu di tempat kampusnya atau di sekolahnya menggunakan storage-nya tetap di bawah 100 tera, itu tetap bisa menggunakan. Jadi nggak akan diminta oleh Google untuk bayar gitu loh. Jadi selama storage-nya itu penggunaannya di bawah 100 tera, itu kita tetap bisa menggunakan sampai kapanpun juga secara gratis. Nah, jadinya
apa yang didapat di education fundamental, ya tadi yang saya bilang pertama itu udah ada tools untuk perkantoran gitu loh. Kita bisa menggunakan Google Docs, Google Sheets, jadi Google Sheets seperti Microsoft Word gitu ya. Terusnya ada seperti Excel-nya, slide, dan Jamboard. Dan Google Docs, Google Sheet ini juga, karena kita tadi kalau misalnya di HyperNet ada namanya Open Wi-Fi ya. Nah, kalau di Google itu kita menggunakan Open Standard untuk workspace ini jadinya. Open Platform jadinya. Jadinya, kalau misalnya kita menerima file dari luar gitu ya, yaitu dengan menggunakan formatnya Microsoft Word, nah kita tetap bisa buka menggunakan Google Docs ini. Jadi tanpa ada konversi yang perlu kita lakukan, jadi kita terbuka dan kita bisa langsung mengeditnya. Seperti itu. Bahkan juga kita bisa menyimpan juga file Google Docs-nya tersebut ke dalam format Microsoft Office. Seperti itu. Dan juga kita juga harus mendapatkan juga tadi untuk Gmail-nya, Google Chat-nya, dan juga Google Meet-nya. Dan di dalam education fundamental ini juga kita bisa menggunakan Google Classroom. Memang tadi Google Classroom itu sifatnya bukan murni LMS jadinya. Memang Google Classroom itu memang hanya content management system untuk mengatur kelas dari Bapak Ibu sekalian gitu ya. Nah, itu juga bisa langsung digunakan secara gratis juga. Nah, kita masuk yang ke versi yang berbayar. Apa bedanya sih dengan versi fundamental gitu ya? Nah, di versi berbayar yang standar itu, kelebihannya adalah di sisi security dan juga analytic tools. Jadinya, ini karena waktunya terbatas, jadi saya cepat aja ya. Jadinya kita bisa melihat nih, apakah domainnya tadi tuh, identitas digitalnya sekolah atau juga kampusnya Bapak Ibu sekalian, apakah aman apa enggak, secure apa enggak, apakah ada email trap apa enggak, bisa gitu. Misalnya bisa berupa email phishing, atau juga spam misalnya, atau juga misalnya ada juga misalnya ada file-file yang di-sharing gitu ya, yang di-sharing menggunakan Google Drive itu, yang ternyata permission itu lost gitu loh. Jadi ada file-file penting yang ternyata permission-nya itu kita setnya itu di-set ke semua orang. Nah, itu kita bisa juga atur dan juga melihat nih semua risk-risknya itu melalui yang ini security center yang ada di Google Workspace yang versi standar ini. Nah, bahkan kalau misalnya tadi ada email, kita misalnya ada email phishing masuk ke dalam sistem kita, bahkan kita juga bisa melakukan yang namanya investigation tools. Dengan menggunakan investigation tools ini, kita bisa melihat nih, email phishing-nya datangnya dari mana, sudah diklik oleh berapa orang gitu ya, oleh berapa user, dan juga kita bisa melakukan pencegahan nih, dengan menghapus email phishing tersebut secara centralized, dari menggunakan investigation tools ini. Kemudian juga kita bisa melakukan automatic scan email attachment. Jadi udah ada juga di situ, di dalam yang standar. Ini yang tadi, yang kita bisa melihat secara centralized gitu ya, keadaan dari keamanan dari domain kita. Dan yang menarik adalah tadi, yang seperti sempat di-mention oleh Pak Indra juga, ya kita bisa menarik data-data yang ada di Google Classroom dan juga di Google Meet gitu, lognya gitu ya, ke dalam BigQuery. Jadi BigQuery itu adalah salah satu service yang ada di Google Cloud gitu ya, untuk menampung data-data itu baik yang structure maupun unstructured. Nah, dengan BigQuery ini, kita bisa nanti tampilkan datanya itu ke dalam dashboard. Untuk apa? Untuk kita menganalisa nih, dari sesi-sesi yang bisa pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Google Meet, mana sesi yang paling banyak pesertanya dan banyak yang interaksinya. Kemudian juga kita misalnya bisa melihat juga dari Google Classroom misalnya. Dari Google Classroom, minat mahasiswa atau juga mahasiswa itu terhadap satu mata pelajaran seperti apa. Nah, itu kita bisa tarik datanya itu dengan menggunakan Google Workspace yang versi standar ini. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke Teaching and Learning Upgrade. Nah, untuk yang Teaching and Learning Upgrade ini,
fokusnya itu lebih ke tenaga pengajar, jadi ya untuk Bapak Ibu dosen atau juga guru gitu ya. Nah, di mana fiturnya itu lebih ke kita memberikan fitur tambahan di Google Meet jadinya, di mana Google Meet-nya itu bisa sampai 250 partisipan dan juga sesinya bisa di recording. Jadinya kalau misalnya yang tadi yang gratis sama yang standar itu nggak ada fitur untuk recording satu pertemuan secara online. Kemudian juga kita punya breakout session jadinya. Jadi kalau misalnya kita mau membagi si mahasiswa itu kerja kelompok gitu ya, kita bisa breakout session sampai ke 100 breakout session. Kemudian juga kita bisa melakukan audience tracking, jadi untuk mengabsen siapa aja yang masuk dalam kelas online-nya Bapak Ibu sekalian. Kemudian jadi yang saya bilang kita bisa berdasarkan translated caption secara real time. Nah, yang menariknya lagi adalah di dalam Google Classroom-nya itu ada fitur yang namanya originality report, yang fungsinya untuk mengecek nih apakah antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain atau juga satu siswa dengan siswa lain pada saat mereka mengumpulkan tugas atau juga kerja kelompok gitu ya, apakah itu mereka melakukan plagiarisme atau enggak. Jadi itu originality report yang di versi Teaching and Learning Update itu si dosennya atau si gurunya bisa melakukan pengecekan secara unlimited. Baik itu antar peer gitu ya, antar satu siswa dengan siswa lain, atau juga kita bisa ngecek juga pekerjaannya itu kita compare dengan repository yang ada di kampus misalnya. Jadi misalnya kita udah punya makalah dari tahun-tahun sebelumnya, nah kita lihat nih apakah si mahasiswa tersebut misalnya nyonteknya itu ketahuan apa enggak itu loh. Biasanya kan ada persentase kan tuh ya, limit tertentu mereka itu boleh menyadur atau juga boleh ngambil dari penelitian orang lain gitu loh. Tapi kalau misalnya sampai 90% itu berarti kan sudah benar-benar ngopi gitu kan ya. Nah, itu kita bisa ngecek dengan menggunakan fitur originality report yang ada di dalam Teaching and Learning Update ini. Ini saya cepat aja, saya skip. Dan terakhir itu yang untuk EduPlus, yang di Plus itu sendiri, itu jadinya tadi yang semua fitur yang saya bilang, saya telah jelaskan di versi standar maupun di Teaching and Learning, itu ada di sini semua. Bahkan di EduPlus itu kita bisa melakukan live streaming jadinya. Jadi webinar secara online seperti yang sekarang dilakukan itu sampai viewernya itu bisa sampai 100.000. Kemudian juga tadi originality report juga ada di sini, dan juga di Education Plus itu salah satu yang menurut saya menarik gitu ya fiturnya adalah kita bisa memasukkan Google Search capability gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu teman-teman sekalian sudah tahu juga ya bahwa kan Google itu terkenal karena search engine ya, gitu kan. Yeah. Nah, kemampuan search engine dari Google ini ya kita bisa masukkan juga nih ke dalam domainnya Bapak Ibu. Jadinya kita bisa langsung nge-search tuh. Misalnya kita mau nge-search file-file yang ada di Gmail-nya kita maupun juga di Chats maupun juga di Google Drive gitu ya. Nah, dengan menggunakan fitur search engine yang ada di Google itu ya, kita bisa taruh di dalam domain sekolahnya Bapak Ibu sekalian. Yeah. Dan terakhir, dengan menggunakan Education Plus ini juga, kita juga bisa dapat faster respon nih, kalau misalnya ada masalah dengan misalnya Google Workspace dari Bapak Ibu sekalian. Waktu eskalasi akan mendapatkan prioritas. Mungkin itu yang bisa saya share karena keterbatasan waktu. Terima kasih Pak Sugi dan Pak Indra yang sudah hadir ikut webinar hari ini, dan terima kasih Bu Vina, sama-sama. Bu Aurel. Mungkin ada pernyataan sebelum kita tutup webinar hari ini. Boleh, terima kasih sekali lagi kepada Pak Indra, Pak Sugianto yang sudah support banget materi-materinya yang cukup membawa apa ya, menambah wawasan lah kita ya, terutama di materi-materi siang ini gitu kan. Nah, Bapak Ibu mungkin jika ada nanti ada pertanyaan gitu atau memang beberapa solusi yang ada kendala baik itu nanti Google mungkin Education Plus atau apapun, bisa hubungin saya atau tim education untuk bisa kita bantu untuk update produk terutama, atau memang ada kebutuhan dan lain sebagai
di luar itu atau ada pertanyaan-pertanyaan, boleh nanti bisa hubungin kita karena kita bisa siap untuk update produk baik itu visit maupun dari sisi online itu kita bisa support gitu. Itu aja sih. Dan terima kasih sekali lagi, sehat semua. Terima kasih Bu Vina. Mungkin Bu Aurel ada pernyataan Udah cukup, udah terwakilkan sama Bu Vina. atau mungkin ada Pak Indra dan Pak Sugi nih. Ada pernyataan mungkin dimulai dari Pak Indra dulu kali ya. Penutup. Mungkin ada pernyataan Pak? Pertama-tama terima kasih buat Hypernet yang sudah mengundang saya untuk bisa sharing di kegiatan yang luar biasa ini. Terima kasih buat Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan kita diskusi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan kembali pesan dari saya, dunia sudah berubah, sudah era digital, kita harus menyiapkan anak-anak didik kita sesuai dengan zamannya, sesuai dengan tantangannya. Dan kalau sekarang kita berada di era digital, harus segala sesuatunya berbasis digital, terlepas tentunya semua ada kelemahan dan kelebihan. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Pak Indra. Mungkin Pak Sugi ada yang bisa mau disampaikan? Oke, Sebagai kalau dari saya penutup. mungkin ya terima kasih kepada Hypernet dan juga Bapak Ibu sekalian atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Apabila ada kekurangan juga atau juga misalnya ada pertanyaan, mohon maaf untuk kekurangannya, dan misalnya ada pertanyaan tadi yang belum bisa dijawab, nanti mungkin bisa menghubungi pihak Hypernet. Nanti mungkin kita bisa atur sesi khusus gitu ya bersama Hypernet untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Ya, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi Bapak Ibu sekalian. Salam sehat selalu. Terima kasih Pak Sugi. Oke, terima kasih Pak Sugi, Pak Indra. Oke, kita sudah ada di penghujung acara nih. Oke, aku juga mau reminder nih untuk isi kuesioner ya. Oke, saya Sheila, saya pamit undur diri. Terima kasih semuanya, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu Selamat semuanya. siang. Terima kasih banyak. Selamat siang. Terima kasih.